Kalau dipikir-pikir ReZero nggak banyak simbolisasi overshadow gitu sih. Oh. Iya. Baru tahu gue. Kayak benar-benar apa yang terjadi ya saat itu ya begitu gitu. Iya, paling kau diajak mikir tuh kayak Subaru harusnya ngapain ya selanjutnya kayak gitu. Oh, dia jelasin di sini katanya season 1 nggak apa-apa, tapi season 2 emang susah dimengerti katanya. Season 2 biasanya kan kalau kita anime nonton ya udah gitu, kayak ngelihat dia jalan pukul-pukulan atau apa. Ini enggak. Dia ada scene anime pertama dia itu lagi gini gitu. Tapi setelah itu scene berikutnya belum tentu dia ngelanjutin dia pukul. Entah nanti dia shot Tiba-tiba kepotong dari samping sono. mana atau shot dari jauh atau tiba-tiba ada tulisan gitu. Aku kalau ditanya rekomendasi anime, kata Steins Gate itu kata yang paling ku jauhin, judul yang paling ku jauhin. Orang ngantuk aja nonton, Pasti pusing. ngantuk lah. Selamat datang kembali di Waktu Indonesia Wibu. Dan kali ini tema yang kita bawakan adalah 10 anime yang butuh lu tonton 2 kali biar paham. Rosidere. Enggak sih. Rosidere apaan? Rosidere ini anime dia. Yang Alia. Iya. Kayak nama orang Indonesia. Alia. Bonjo. Alia mah ini Rusia, Bonjor, Bonjor. Prancis. Tahu gue itu. Terus gimana say hi di Saudi Cup. Saudi Cup? Thailand. Gimana? Gimana? Bliat. Dad. Oi, bliat. Ah, Blad. Jadi yang pertama langsung aja kita serang serial eksperimen lain. Oh ya, anjir itu. Apa? Enggak gitu. Apa-apa? Serial eksperimen lain. Serial. Jadi BTW itu lagi rame banget belakangan ini karena ada cewek cosplaying gitu, cosplay lain tapi dia sambil ngoding. Ngoding. Iya, Gue ngoding. taunya yang main gitar sama ini pakai mic dari kayak telepon gitu jadi dia nyanyi. Enggak pakai ngoding, dia nggak ngajarin ngoding. Ada. Tapi serial eksperimen lain kalau kau emang tidak cukup cerdas dan gak pinter-pinter Kayak gua, amat, berarti gue harus nonton 2 Agak kali. rumit sih, agak rumit. dibilang agak rumit sih enggak juga ya. Cuma beberapa bakal fly over your head aja, nggak Iya, bakal iya. nangkep maknanya. Betul. Ya basically anime lain tuh tentang dia itu overshadow bumi kita sekarang ya. Ya. Jadi dia teknologi kayak yang kejauhan gitu loh. teknologi yang kejauhan. Basically Kayak cerita Doraemon. tentang sosial media. Kenapa Doraemon? Kan Doraemon kan in a good way kayak membantu. Ini alatnya membantu manusia semua nih, alat pembesar gitu kan. Ya, pembesar anggaran gitu. Iya gitu. Tapi kalau yang di serial eksperimen lain ini agak ke Distopia. bagian ya ke distopianya ya kayak Black Mirror di Netflix. Oh, iya. Iya. Gitu. Bedanya dia dibuat di tahun 90-an gitu. Iya. Oh. Foreshadowing ke bumi kita sekarang. Itu agak rumit ya ceritanya ya. Enggak sih sebenarnya. Lumayan. Iya sih. Cuma orang-orang bisa kayak maknanya kayak lompat kayak gitu aja. Itu berarti kalau gue yang nonton harus 2 kali kan? 14 kayaknya. Juta 14 juta. Banyak banget. Juta kali. Yaudah lanjut. Ada Wonder. Mas Aswin. Shout out tuh Mas Aswin yang to sudah Mas bekerja Aswin. keras. Arigatou Iya. gozaimasu. Wonder Matsukare Egg sama deshita. Iya, Wonder Egg Priority. Maksud gue nonton 2 kali itu buat apa? Kayak lu dikasih tahu biar lu paham bahwa ini adalah Borderland. Itu Borderland gak sih ceritanya tentang orang Enggak, mau ceritanya meninggal? tentang mimpi aja. Oh mimpi ya? Jadi aku nggak nonton 2 kali, aku nonton sekali. Jadi ceritanya ada orang nih, dia ceritanya kayak dimanfaatkan Iya. supaya buat inilah buat percobaan gitu kan. Iya. Jadi si Oto Ai ini tokoh utamanya, dia itu merasa bersalah karena ada satu temennya yang Bunuh diri. yang committed Committed crime. Komite tujuh CD lah. Ya, committed to herself lah. Ya. Dimanfaatkan rasa bersalah itu dengan cara nih kalau mau menyelamatkan mereka masuk ke dunia mimpi, nanti bakal kami kembaliin temenmu hidup lagi sama nanti kau bakal menyelamatkan orang-orang yang mau committed crime ini. Ya itu. Di mimpi itu kan. Iya, lewat mimpi. Jadi kayak buat nonton 2 kali sih enggak ya. Cuma kalau nyari simbolisasi mungkin iya bisa. Nah, yang ketiga ini namanya Tatami Galaxy. Lu tau nggak? Wah, enggak nonton Gak gua. nonton. Kenapa tuh? Gua nggak nonton. Tapi gua tahu premisnya karena Oh. karena Karena baca. iya karena gue baca dan gue denger reviewnya. Gue denger reviewnya langsung daripada nonton. Oh, Jadi kenapa tuh? di sini ditulis the dialogue speed the series is really fast, which is Oh, dialognya terlalu cepet ya. agak-agak ngebingungin gitu. Sebenarnya yang dikasih tahu cuma ini karena dia ngomongnya agak cepat, jadi kita harus nonton 2 kali biar ngerti. Tapi yang gue tangkap di sini maknanya agak dalam gitu. Jadi Tatami Galaxy ini tentang, kalau gue nggak salah ya, ini tentang anak SMA. Selama 2 tahun ini dia spend jadi hikikomori doang, kagak mau kenalan sama orang, gak mau keluar. Kayak pokoknya dia
Gue lupa, tapi intinya dia tuh nggak mau sosialisasi sama orang, gitu. Terus di Kayak Akil. Aku masih sosialisasi. terus di kelas 3-nya dia kayak nyesal gitu, akhirnya dia mau berteman sama semua orang gitu. Kayak bukan berteman sama semua orang, tapi kayak dia mau lebih terbuka gitu loh. Gitu. Dan ini gua ngelihat anime ini dari komen orang di YouTube. Jadi ada satu video, ada lagu dari satu band, cuma di fan artin sama orang. Fan artnya itu lu tau gak sih yang cewek anime digambar tapi scene-nya itu real life, tau gak lu? Real gitu. Oh, Jadi kayak waifu-waifu halu-haluan gitu Iya, kan. halu-haluan. Tapi ceritanya itu tentang kayak lu di tempat random ketemu orang random. Lu akhirnya jalan bareng sama dia, kayak ngobrol bareng. Tapi kalau ada dikasih tahu juga what if kalau lu nggak ketemu dia. Gitu. Oh. Jadi gue juga kayak realize gitu, kayak di anime ini juga Mirip kayak dapetnya gitu. di gue kayak what if kalau gue nggak ketemu lu, what if kalau gue nggak ketemu lu, kayak gitu loh. Jadi kayak Tatami Galaksi aja. ya. Damn. Dan yang bikin anehnya ini art bisa lu bilang bagus banget, bisa lu bilang jelek banget. Secara art oke, secara cerita gue emang bener pengen nonton sih. Ini Gue nonton watchlist lah. gue dari lama. Pulang dari sini gue nonton dah itu. Gitu. Tatami Galaksi. Boleh. Selanjutnya Monogatari series. Wah, itu mah bingungin banget Monogatari anjir. series tuh Monogatari gimana series emang alurnya gimana? Bolak-balik apa gimana? Basically, kau nonton animenya tuh nggak berurutan. Ya itu yang bikin masalah. Sebenarnya watch ordernya itu Iya, ada watch ordernya ya? tonton aja sesuai tahun rilisnya. Tapi yang bikin orang bisa jadi mikir dan kayak perlu nonton 2 kali karena direksinya men. Direksinya dari sutradara, artistiknya beda banget. Biasanya kan kalau kita anime nonton ya udah gitu, kayak ngelihat dia jalan, pukul-pukulan atau apa. Ini enggak. Dia ada scene anime. Pertama dia tuh lagi gini gitu. Tapi setelah itu scene berikutnya belum tentu dia ngelanjutin dia pukul. Entah nanti dia shot Tiba-tiba kepotong dari dari samping sono. mana atau shot dari jauh atau tiba-tiba ada tulisan gitu. Ya which Berarti is- lebih ke produksinya ya? Iya, direksinya menurutku itu adalah salah satu direksi yang cukup kreatif kalau dipikir-pikir untuk Monogatari series. Aku sendiri belum nonton yang bener-bener kayak mendalami banget, tapi ya udah nonton, tinggal nonton aja. Kau tanya ke aku, apakah aku paham ceritanya enggak? Kenapa bisa kau nggak Gimana paham? kita? Karena aku nggak tahu, aku malas aja buat mahamin ceritanya. Aku buat ke situ tuh buat ngeliatin artistiknya aja. Sama kayak yang baru ini di tahun ini mereka ngeluarkan juga. Ada lagi? Artistiknya juga oke. 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 Lebih baik daripada ditonton 2 kali mending tidak usah ditonton sama Ditonton sekali. Ya kalau kau nggak mau nggak usah. Bener sih. Ini bukan untuk semua orang Monogatari series, jelas banget. Yang nomor 5 ada Ergo Proxy. Ini kayak Aku pernah nonton Ergo Proxy, cuma lupa. kayak brand-brand internet. Aku pernah nonton Ergo Proxy. Iya. Tapi ya bener aku nggak paham ceritanya. Wow. Berarti emang harus tonton 2 kali karena katanya emang penjelasannya membingungkan katanya. Seingatku juga animasinya bukan animasi yang bagus-bagus banget juga. Tapi lebih menjual cerita kayaknya ya. Kayak jual cerita dan cerita deh. dialog kayak gitu. Iya kayak Mungkin ya. lebih berat ke dialog deh. Cuma aku nggak begitu ingat. Yaudah lanjut. Yang Next. keenam. Yang keenam ada ReZero. Rizero ditonton 2 kali. Buat apa? Buat apa? Ini kayak apa? Aku nggak ngerti ini kenapa dia balik. Aku nggak ngerti apa yang dia lakukan gitu. Basically Rizero tuh ceritanya lurus banget aja. Iya, lurus iya, banget lurus kan? banget sih kayak sebenarnya. mati restart checkpoint gitu doang. Iya kan? Iya. Kalau misalnya mau nonton ulang pun paling cuma buat nyari tahu kayak gini. Detail-detail referensi. Iya paling beberapa detail sih. Kalau dipikir-pikir Rizero nggak banyak simbolisasi overshadow gitu sih. Oh. Iya. Baru tahu gue. Kayak benar-benar apa yang terjadi ya saat itu ya begitu gitu. Iya paling kau diajak mikir tuh kayak Subaru harusnya ngapain ya selanjutnya kayak gitu. Oh sebelumnya dia udah kayak gini nih. Berarti next dia gimana? Next nggak mungkin kayak Nggak gini mungkin lagi dong. ya. Paling kayak gitu sih. Kalau ditonton 2 kali itu untuk apa ya? Kecuali untuk ngeliatin Emilia sih oke lah. Oh dia jelasin ini di sini katanya season 1 nggak apa-apa tapi season 2 emang susah dimengerti katanya. Season 2. Oh iya, season 2 emang banyak informasi sih. Informasi tentang Season 2 belum witch-nya, nonton. informasi tentang kelinci, informasi tentang dome-nya mereka, Mereka itu tinggal di satu tempat tapi disegel gitu, nggak bisa orang nggak bisa keluar. Dan di situ tuh bakal ada bencana dan orang-orang nggak bisa keluar dari situ. Basically kayak gitu. Ya banyak informasi, cuma kalau ditonton 2 kali, aku nonton sekali udah cukup. Mungkin aku bego ya, bukan orang pintar, tapi kayaknya aku udah cukup paham gitu. Tapi mungkin kalau menurut tuh buat orang-orang tuh apa emang harus sampai 2 kali? Enggak sih, enggak. Cukup bisa dimengerti ya? Cukup bisa dimengerti, straightforward ceritanya.
Ya udah, langsung deh yang ketujuh. Ketujuh. Ada Sony Boy. Sony Boy mah tontonannya Eno. Sony Boy. Lama banget gak sih? Sony Boy, enggak, Sony Boy baru. Iya. 2021 Sony Boy itu apa cerita 2022? Tentang apa? Serius? 19 antara 19, 20, 21 sekitar 3 tahun itu. Tentang apa ceritanya? Soalnya Sony Boy aku sendiri nggak nonton ya karena secara artistiknya aku juga nggak suka. Secara cerita emang muter-muter juga. Aku nggak paham. Kayak emang perlu ditonton 2 kali sih. Karena bener-bener gak paham. Iya, secara direksinya emang nggak Dia ngerti. ngejelasinnya di sini karena dimensinya ganti terus. Iya, dimensinya ganti-ganti. Oh, kadang-kadang dimensi dia gini jadi ceritanya. Ceritanya tentang apa? Ada orang nih tiba-tiba satu sekolahnya hilang ke void di dimensi lain. Terus tiba-tiba nanti ada di dimensi mana gitu. Oh, jadi lu kayak Karena harus perpindahan dimensinya karena itu perpindahan ya. dimensi itu lu jadi Dan mungkin ada clue-clue tersembunyi gitu kali ya? kayak harus Ini nonton anime. lagi supaya paham nih alasan dia pindah. Iya, kenapa Bisa pindah? Kenapa Terus di diceritain? dimensi itu ada hint apa? Terus nyambung gak Aku sama nggak nonton dimensi Sony Boy. selanjutnya? Aku nggak nonton. Aku Itu juga sih yang nggak dijelasin. Capek nontonnya, males. Yang ke-8 ada Paranoia Agent. Paranoia Agent. Paranoia Agent. Oh, that's so sick, man. Paranoia Agent itu basically kayak ketakutan orang aja. Iya, ini dijelasinnya juga kayak Bagus gitu. gak? Bagus gak? Kayak agak Well. dia ngejelasinnya di sini cuma ngebingungin doang. Emang ngebingungin sih. Karena Berat ya ceritanya. genrenya juga misteri di sini. Oh. Mikir pada dasarnya Iya. mikir. Kalau aku nggak salah ingat ya, ada adegan. Ini adegan nunjukin ketakutan orang, kalau nggak salah ada orang bawa bat gitu mau dipukulin ke kepala, aku lupa. Atau apa gitu. Nah, Oh, dia sadis kah? Iya. namanya juga dari ketakutan, Pak. Ya, Yang nonton aku juga nggak begitu paranoid ingat ya? karena udah lama banget aku nonton ini. Tahun berapa emang anime? Anjir, ini anime tahun gak tahu, aku nonton pas SMP malah. Wow. Oh banget. Ini di SMP aku sudah bisa berpikir, bro. Tapi kalau kayaknya bisa aku tonton ulang sih Paranoia Agent. Kayaknya emang harus ditonton ulang sih. Kita Tapi sebagai... kalau sadis gue nggak akan nonton ulang sih. Nggak akan gue tonton malah. cobain aja dulu mungkin. Nggak, kalau terlalu sadis gue nggak bisa. Apalagi itu kayak ini bukan kayak Pokoknya fisik. agak ya ada fisiknya juga. Pokoknya basically dia kayak ngegabungin ketakutan orang gitu loh. Aku agak susah ngejelasinnya karena aku nggak begitu ingat. Ya udah, selanjutnya ada Steins Gate. Steingate. Bener nggak sih? Steingate. Kayaknya iya deh. Bener Kayaknya, nggak sih? Soalnya kan Rumit. Oh iya, time bolak-balik machine kan? waktu Iya, iya. rumit. Harus tonton 2 kali, 3 kali. Kalau 10 di situ kali. penjelasannya apa? Kenapa ditonton 2 The kali? series start with putting banana inside the microwave yang abis itu Tidak, itu tidak menjelaskan. Yang abis itu membahas real life physics, ngejelasin Mereka tuh basically emang ini sih ngejelasin Tapi- teori ya. waktu tapi dari berbagai sumber. Iya. Kayak ada yang parallel universe, ada yang ternyata universe ini berbeda gitu. itu yang bikin bingung sih, kayak Ya. MCU zaman sekarang kan. Iya, MCU iya zaman kan? sekarang itu overshadow MCU tuh. Tolol. Tapi emang gue setuju sih kayaknya. Kau udah Iya, nonton harus- tapi Steingate? belum. Capek nonton. Makanya jangan sekarang gitu. Itu salah satu anime yang tidak direkomendasikan ditonton sehabis pulang kerja. Betul. Sama Wibu baru sih, itu nggak aku rekomendasiin banget. Aku kalau ditanya rekomendasi anime, kata Steingate itu kata yang paling ku jauhin, judul yang paling ku jauhin. Orang ngantuk aja nonton, Pasti pusing. ngantuk lah. Karena apa? Dialognya banyak. Dialognya banyak, pacingnya lumayan cepet di beberapa tempat, dan penjelasannya tuh kayak gini deh. Coba ibaratkan kau SMP aja diajarin matematikanya pusing. Iya. Kayak berkali-kali dulu waktu ngerti gimana ini men fisik men. Aljabar gitu kan kayak. Gak aljabar juga sih, kayak beberapa kali dijelaskan gak paham gitu. Apalagi anime ini. Ya udah, lanjut nomor 10 ada Neon Genesis F Pangleong. Neon Genesis. Iya, harus ditonton berulang-ulang kayaknya. Enggak juga deh. Enggak, Enggak aku juga nonton ya, sekali doang. Aku belum nonton Neon Evangelion. Soalnya katanya dark mysteries gitu. Iya, kalau hanya dark dan misterius nggak perlu ditonton berulang-ulang juga. Ini tuh Ini, Evangelion Pak, tuh simbolisasinya sih. Simbolisasi dari Bible. Iya, itu yang harus diperhatiin. Karena banyak banget, Pak. Tahu nggak alasannya si autor make Bible sebagai referensi? Karena keren. Karena keren. Itu Itu aja. Emang tema paling keren. Karena keren, tapi tidak Tidak ada yang tidak boleh. Tidak ada yang ngomelin. Tidak ada, bukan itu Mon, tidak ada yang ini apa? Apa? Keren, tapi sebenarnya dia tidak berpikir ada makna di belakangnya.
Oh. Kayak tombak Longinus apa gitu. Itu tuh kayak sebenarnya dia tidak mikir sampai sana, cuma wah ini tombak keren. Keren, namanya keren. Gitu. Ya penonton Evangelion tuh nonton ini berkali-kali karena overthinking dan kepikiran Iya. sama referensinya. Iya, kayak apa nih ditonton nih? Padahal maksud dia nggak sampai sana. Iya. Iya, maksudku apa sih referensi dan ini dari apa simbolisasi dari Shinji yang di rumah sakit? Nggak, itu gue nggak tahu sih. Cuma yang gue rasa emang karena banyak simbolisasi sama referensinya itu yang bikin harus ditonton ulang. Sorry, aku dapat simbolisasi sama ininya. Autornya itu pengen ngegambarin wibu pada dasarnya, pengen ngegambarin Shinji otaku. itu wibu. Iya. Iya kan? Yang Jadi walaupun di kerjaannya rumah horor. sakit tetap gitu. Enggak, tetap kayak nggak ada simpati dan mementingkan egonya sendiri gitu loh. Iya. Itu sih emang Gue egois. Terus buat gua apa sih. ditonton 2 kali? Nyari simbolisasi, nyari ini Oh, nyari apa simbolisasi. referensi. reference hunting. Oh, referensi. Dari 1 sampai 10 menurut lu yang paling relate yang mana? Yang paling Paranoia Agent. I- Oh, Monogatari. Ini. Ya mungkin Monogatari sih. Gue denger ceritanya cukup complicated. Bukan denger ceritanya dari Akil juga males gue jadinya. Kalau gua mungkin Wandering Egg. Wonder Egg Priority Bias karena- sih. Ya karena lu Gue banget suka, kan. gue suka aja sama Lu ceritanya. deket sama lahan itu kan. Tonton. Tapi menurut gue ini gue mau nambahin satu anime sih. Apa? Bunny Girl Senpai. Enggak, lebih ke nggak usah ditonton sih kata gue. Bunny Girl Senpai tuh Sekali tonton sih. Iya. iya sih. Tapi ngikutin ceritanya kalau side karakternya sih ya sekali tonton. Tapi menurut gue ini sih yang bikin gue lumayan tertarik itu kayak ceritanya si Mai kecil, Mai gede, terus sama si Mai sedang. Shoko. Iya, makin Hara Shoko kan? Iya. Yang cewek satunya yang di rumah sakit jantungnya ke Oh iya, dada Sakuta. Shoko. Sama ini si Sakuta. Sakuta. 3 karakter itu loh menurut aku kayak aku nonton pas awal-awal itu bingung karena get no idea gitu. Kenapa tiba-tiba ada Mai tapi ternyata ada Shoko, terus Sakuta punya scars, terus ternyata dia ada something yang trigger dia, terus ternyata kalau ketemu si Shoko dia kayak gini. Itu menurut aku kalau misalkan ditonton sama orang yang baru pertama kali nonton anime harus nonton 2 kali sih. Oh, aku cukup setuju karena conversationnya heavy banget. Berat di conversation. Meskipun aku ketawa-ketawa ya waktu ngelihat Sakuta sama Mai Senpai berinteraksi. Iya. Itu interaksinya asik banget tau. Aku pengen cari cewek yang kayak gitu. Kalau Bener, misalnya sama ada gue juga silakan pengen DM aku. cowok kayak Sakuta silakan DM aku kalau kalian Sakuta. Lanjut. Yaudah. Nggak najis sih. Iya itu 3 karakter itu sih menurut Nggak aku. jadi aku nyari yang kayak Emilia aja. Iya 3 karakter itu sih. Kalau ibu baru disuruh nonton itu nggak akan ngerti. Nggak. Kenapa? Kayak aku juga pas awal nggak ngerti makanya harus aku tonton 2 kali. Kalau misalnya mau dikategorisasikan wibu baru, wibu lama, wibu sepuh, wibu medieval, pertengahan, ya basically wibu baru kalau semua anime ini mesti ditonton berkali-kali kecuali Oh iya, ReZero. benar. Benar kecuali ReZero, benar. Tapi kalau in general kayaknya enggak deh. Tapi pada dasarnya enggak semua wibu tuh bego sampai perlu nonton 2 kali. Kalaupun nonton 2 kali pasti nyari simbolisasi. Kayak Oshinoko, Iya. Oshinoko banyak simbolisasinya kan. Iya. Tapi apakah perlu ditonton 2 kali? Enggak. Menurutku malah anime yang ditonton harus atau perlu ditonton 2 kali itu antara animenya bagus banget atau anime jelek. Karena orangnya nggak bisa ngasih tahu atau menceritakan dengan baik. Dia aja nggak bisa nyampein. Oh, yang iya, bikinnya nggak bisa. bisa nyampein. Iya. Harus ditonton 2 kali Bisa makanya. jadi. Kalau bagus banget kita pengen balik lagi. Karena pengen kayak nyari apa ya gue Apa miss ya, gitu. iya gitu. Itu aja 10 anime yang perlu ditonton 2 kali yang menurut gue lebih baik tidak ditonton. Enggak menurut gue. Enggak sih menurut gue. Jangan Waktu tonton. habis, bro. Tonton. Ya udah ya kalau Paranoia Agent. Aku malam ini bakal nonton Paranoia Agent sih. betul. Ya, Aku mungkin bakal apa tadi Galaxy apa? Tatami Galaxy Tatami Galaxy. itu tonton. Gue mau nonton Karena itu bagus sih. men, maknanya juga Malam ini kayak gua tonton. what if lu gak ketemu gua? Gak ada apa-apa sih sebenarnya yang terjadi. Nothing change sih. Yaudah gitu aja Oke. deh. Buat 10 anime yang harus ditonton 2 kali. Coba komen di bawah anime apa yang harus ditonton 2 kali. Yaudah gitu aja waktu Indonesia Wibu. Untuk kita semua Stay clean and sound.